Bab 45. Diunggah oleh baca suara. Para siswa yang masuk dari ketiga ras yang bersorak untuk masing-masing anggota OSIS terdiam ketika tes masuk. Dengan rambut peraknya yang berayun-berayun di belakangnya ketika setiap langkahnya yang bermartabat bergema di seluruh auditorium yang sunyi, dia sendirian mengubah suasana di dalam seluruh gedung ini. Ketika dia membungkuk dan menyelipkan rambutnya di belakang telinganya, raungan tepuk tangan merebak ketika pria dan wanita sama-sama bersorak dengan kekaguman. Saya pikir sorak-sorai akan bertahan lebih lama, tetapi begitu tes mulai berbicara, seolah-olah setiap siswa di antara kerumunan menutupi mulut satu sama lain sehingga mereka dapat mendengar suaranya. Namaku Tessia Eralit, dan aku merasa terhormat berdiri di sini sebagai presiden Dewan Siswa Akademi ini. Murmur dimulai setelah kerumunan sekali lagi bersorak untuk presiden kita yang cantik. Di sebelah saya, seorang anak manusia kurus berbicara dengan penuh semangat kepada temannya di sampingnya. Itu adalah Putri Eralit yang aku bicarakan. Kakak laki-lakiku memberitahuku bahwa dia sudah berada di kampus sejak tahun lalu sebagai murid langsung di bawah direktur dan akan mulai menghadiri tahun ini secara resmi bersama kami. Dia mencondongkan tubuh ke temannya sehingga hanya dia yang bisa mendengar tetapi volume yang dia bicarakan mengkhianatinya. Itu berarti dia adalah non-manusia pertama yang menginjakkan kaki di kampus ini. Tunggu, dia baru tahun pertama dan dia sudah menjadi presiden OSIS. Apakah itu mungkin? Temannya, yang saya benar-benar tidak bisa melihat, berbicara lebih keras dan lebih keras dengan setiap kata, menyebabkan siswa tetangga juga mendengar. Ya, aku juga mendengar tentang dia. Dia seharusnya super jenius, kan? Kenapa dia begitu cantik ketika dia berbakat juga? Ini bahkan tidak adil. Aku ingin tahu apa yang harus kulakukan untuk membuatnya bahkan menatapku. Penonton dipenuhi dengan pembicaraan yang berbeda tentang tes, tetapi sementara, untuk laki-laki, berkisar pada seberapa banyak bintang yang tidak dapat diperolehnya, bagi perempuan, itu adalah campuran dari kekaguman dan kecemburuan. Sylvie menjadi gila di atas kepalaku ketika dia mengenali tes di atas panggung. Kiu gelombang, Papa, itu Mama, dia ada di bawah sana. Ayo kita menyapa. Sylvie melompat-lompat jadi aku mengambilnya dan memeluknya. Siapa ibumu? Mau tak mau aku menghela nafas karena kegembiraannya. Tes menjadi cukup dekat dengan Sylvie sedikit setelah menetas sehingga aku bisa melihat mengapa dia begitu menyayanginya. Tapi, Mama. Wah, Elia, yang sudah berhenti aku perhatikan, menggenggam lenganku dengan kedua tangannya seolah-olah dia membutuhkanku untuk membantunya agar tidak pingsan. Wah, ulangnya, untuk seberapa pintar dia terlihat, dia benar-benar bertindak seperti orang idiot di saat-saat seperti ini. Kamu baik-baik saja di sana, Elia. Aku dengan ringan menyenggol kepalanya tetapi itu hanya memantul seperti mainan boblehead. Petik 2. Art, kurasa aku sedang jatuh cinta. Dia tiba-tiba melepaskan tangan yang dengan kuat mencengkeram lenganku untuk menghubungkan lengan denganku, seolah membayangkan aku adalah tes. Iklan. Oke, ini semakin tidak terkendali. Saya melepaskan ikatan saya untuk menyerang dan dia segera mengunci rahangnya di atas kepala Elia, menyebabkan dia mulai berteriak lebih karena kejutan daripada rasa sakit. Oh, maaf, dengan Sylvie masih menggantung di mahkota kepalanya, Elia melepaskan lenganku dan mulai fokus pada panggung di bawah lagi. Ketika kerumunan cukup tenang untuk tes untuk mulai berbicara lagi, Direktur Gutski diam-diam menghilang. Tes berbicara dengan cukup fasih hingga mengejutkan saya. Dia baru berusia 13 tahun, namun dia memiliki kemampuan untuk menarik perhatian penuh kerumunan dengan kata-katanya yang tanpa hiasan penuh dengan kedewasaan. Dia berbicara tentang prinsip-prinsip akademi ini, bagaimana ini adalah tanah suci di mana siswa harus merasa aman untuk berjalan bebas. Tes menekankan disiplin yang akan dihadapi seseorang jika ada yang melukai siswa lain di luar duel yang disetujui. Sementara aku mungkin menjadi tahun pertama seperti kalian semua, setelah memberikan hak istimewa untuk berada di dalam akademi setahun lagi membuatnya terlalu jelas bagiku bahwa ada diskriminasi tertanam yang mendalam terhadap siswa sarjana penyihir oleh siswa penyihir pertempuran. Saya, misalnya, tidak akan mentolerir segala bentuk agresi atau intimidasi berdasarkan fakta sepele bahwa seseorang adalah seorang siswa penyihir sarjana. Suara tes tidak pernah goyah ketika dia berdiri di belakang podium. Kerumunan menjadi sedikit berisik pada pernyataan ini, karena semua orang yang hadir telah mendengar desas-desus tentang kesulitan yang mungkin dihadapi seseorang sebagai siswa penyihir sarjana. Mulai tahun ini, sementara seragam dan kursus tingkat atas yang diperlukan mungkin berbeda, untuk 2 tahun pertama, pendidikan umum, yang berisi campuran dari kedua kelas mage sarjana dan kelas mage pertempuran akan wajib, untuk asimilasi yang lebih baik antara dua jenis yang berbeda setelah 2 tahun berlalu, seseorang dapat memilih untuk beralih spesialisasi pendidikan mereka dengan mengambil tes, meskipun itu akan menjadi yang cukup sulit. Pernyataan terakhir ini menarik dalam keluhan tidak puas dari antara siswa di kerumunan. Meskipun saya dan Elia tidak harus mengikuti tes karena hubungan khusus saya dengan Direktur Gutski, sebagian besar siswa, terlepas dari latar belakang, harus menguji baik untuk posisi mage sarjana atau battle mage. Untuk masuk sebagai penyihir sarjana, siswa yang masuk hanya membutuhkan dasar-dasar sihir, yang mana adalah perkumpulan mana. Sementara mereka harus mengikuti ujian tertulis untuk menguji ketajaman mental mereka, bagian praktis dari ujian itu jauh lebih sederhana. Siswa Battle Mage, bagaimanapun,
memiliki ujian praktis yang lebih ketat, dan benar-benar melakukan mantra dasar atau teknik tergantung pada apakah mereka seorang conjurer atau augmenter. Ini mungkin tampak seperti cakewalk bagi seseorang seperti Elia, Tess, atau saya, tetapi saya akui itu bisa menjadi sebuah tantangan bagi seseorang yang baru saja terbangun. Siswa jangkung dan berwajah tegas itu melangkah ke depan, membungkam kerumunan dengan lambaian tangannya. Nama saya adalah Clive Graves dan saya wakil presiden pelajar Anda. Seperti yang disebutkan oleh presiden, tahun ini mengandung banyak perubahan. Bersamaan dengan asimilasi dan kebebasan untuk bergerak di antara dua tipe siswa, juga tidak akan ada batasan pada berapa lama seorang siswa dapat menghadiri akademi ini. Sementara di masa lalu, para profesor di sini mendorong siswa untuk lulus setelah 4 tahun, menjadi lebih dan lebih jelas bahwa banyak kemampuan lulusan penyihir menjadi kurang memuaskan. Oleh karena itu, direktur telah menyatakan bahwa alih-alih batas waktu untuk lulus, agar dapat lulus dari Akademi Sirus, seseorang harus memenuhi daftar persyaratan dan lulus ujian kelulusan. Sementara kondisi untuk lulus menjadi lebih sulit, batas waktu untuk lulus telah meningkat menjadi 10 tahun. Pada saat itu, kami sangat berharap untuk menghasilkan penyihir kelas atas di bidang teori dan pertempuran. Kami menyambut semua orang di sini, manusia, elf, dan kurcaci, ke akademi ini. Clive membungkuk, anggota OSIS lainnya mengikutinya. Bagian terakhir dari pengumuman itu bukan berita baru untuk kita semua. Namun diumumkan baru-baru ini, yang membuatku berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan benua baru. Apakah akademi ini digunakan untuk menghasilkan penyihir yang berkualitas lebih tinggi jika terjadi pertempuran di masa depan melawan benua baru? Itulah putra sulung dari keluarga Graves yang terkenal. Pastikan kamu tidak mendapatkan sisi buruknya, bocah di sebelahku berbisik, lagi. Setelah menyelesaikan upacara, semua siswa baru diberhentikan ke asrama. Sambil keluar dari auditorium, mataku tanpa sadar mencari Tess, tetapi dia tidak terlihat. Di luar, pohon-pohon melengkung di atas trotoar marmer menghasilkan hujan kecil daun-daun berwarna gugur. Para siswa semua asyik mengobrol di antara rekan-rekan mereka, untuk mengenal orang baru. Berjalan lebih dalam di dalam kampus ke tempat asrama itu, saya melihat beberapa siswa perempuan melewati Elijah dan saya, melakukan pengambilan ganda pada kami dan terkikik dengan teman-teman mereka. Elia menghela nafas. Aku merasa seperti menjadi jauh lebih tidak terlihat lebih baik ketika aku di sebelahmu. Bahu Elijah membungkuk ketika kami berjalan berdampingan, Sylvie dengan menyedihkan menepuk-nepuk kepala Elia dari atas kepalaku. Yah, bahkan jika sebagian besar datang mengejarku, beberapa gadis akhirnya harus puas denganmu, kan? Aku menggoda, memberinya kedipan main-main. Persetan, dia memukuli perutku ketika kami berdua tertawa. Tiba-tiba, ledakan keras mengejutkan kami berdua dan para siswa berjalan di dekatnya. Sesuatu terjadi di ujung jalan marmer. Setelah bertukar pandang sekilas, Elia dan aku langsung pergi. Aku tidak mengerti bagaimana kurcaci pendek sepertimu bahkan bisa berharap menjadi augmenter yang tepat. Mengapa kamu tidak menempel pada menempa beberapa senjata untuk pejuang sejati seperti aku? Ngomong-ngomong, apa yang kau katakan? Siapa yang kamu pikir ya? Aku berhenti berlari agak jauh dan menggelengkan kepalaku ketika aku menyadari apa yang sedang terjadi. Itu hanya sikap bodoh antara dua siswa. Ledakan itu dibuat oleh manusia, memukul tinjunya di pohon terdekat dengan mana. Tidak bisakah ini menjadi berbahaya? Elia melihat ke sekeliling di mana beberapa siswa harus dengan sengaja berjalan di sekitar mereka berdua, kalau-kalau mereka mulai berkelahi. Kami berada di antara yang terakhir meninggalkan auditorium sehingga sebagian besar sudah lebih dalam di dalam kampus atau di dalam asrama mereka, jadi tidak ada banyak orang di sekitar, tetapi jika mereka mulai berkelahi, beberapa siswa di sekitarnya mungkin terjebak di dalam kekacauan. Mereka tidak akan berani melakukan sesuatu seperti bertarung pada hari pertama, kan? Ayo pergi saja, aku mencoba mendorong temanku ke rute bundaran menghindari dua siswa yang sedang berdebat. Ayolah, kita tidak ada hubungannya selain membongkar. Mari kita lihat betapa bagusnya mereka. Lihat, manusia terlihat menjadi augmenter tingkat 2. Dia menunjuk pada manusia berotot itu. Melihat mereka, siswa kerdil dan manusia memiliki seragam pertempuran mage, tetapi manusia memiliki 2 garis di dasinya sedangkan kurcaci hanya memiliki 1. Namaku Nicholas Drayle. Nyatakan duel, sial, jadi kita bisa mulai. Atau kalian semua menggonggong dan tidak menggigit. Manusia itu menyeringai, meletakkan tangan kanannya di lencana yang ditempelkan di payudara kirinya. Cih, Iar akan menyesal. Kurcaci yang kepala lebih pendek dari lawannya dengan tubuh besar tampak canggung mengenakan seragam blazer tapi cara dia membawa kapak perang raksasa dengan mudah mengatakan padaku bahwa dia lebih dari apa yang tunggal garis di dasinya memberi tahu kami. Lencana logam pada manusia dan kurcaci bersinar terang ketika kurcaci itu meletakkan tangannya di lencananya dan mulai melantunkan mantra. Aku menyatakan duel antara aku, Brosnean Burr, dan Nicholas Drayle. Aku menerima duel. Kedua lencana memancarkan warna yang berbeda sampai mereka disinkronkan bersama, menghasilkan suara, ping, yang keras. Lencana pada seragam penyihir pertempuran dan Arlojisaku pada seragam penyihir sarjana bertindak sebagai artefak untuk sistem duel, menciptakan penghalang di sekitar pengguna yang bisa mengambil sejumlah kekuatan tertentu. Ketika penghalang pecah, duel dianggap berakhir, dan pihak lain pemenangnya.
Butuh sekitar 24 jam untuk artefak untuk mengisi penghalang lain di mana, selama waktu itu, duel dilarang. Penyihir dari tingkat yang lebih tinggi tidak diizinkan untuk mengeluarkan duel dengan tingkat yang lebih rendah agar tetap adil, itulah sebabnya manusia harus mengejek kurcaci untuk memulai duel. Manusia penyihir mengeluarkan dua pedang dari cincin dimensinya dan masuk ke posisi saat orang-orang di sekitar mulai mundur untuk menghindari terjebak dalam pertarungan. Pergi dwarf. Elia mulai bersorak mendukung Brosnean, terlihat kotor dalam proses itu. Saya mempelajari dua augmenter dan melihat bahwa manusia tingkat 2 adalah penyihir panggung inti merah sementara kurcaci masih berada di panggung hitam. Ini harusnya menarik. Senang. Murid manusia itu meraung ketika dua pedang besarnya memancarkan warna kuning redup dan bumi di sekitarnya mulai bergetar. JAH. Kurcaci itu melompat dan mendorong dirinya ke depan dengan mendorong dari pohon terdekat, mengisi kapak perangnya juga dengan mana atribut bumi. Oh, keduanya adalah augmenter atribut bumi, Art. Elijah menjadi lebih bersemangat ketika bersandar lebih dekat ke arah pertarungan saat Sylvie meringkuk, suara tertidur di kepalaku. Tremor Smash. Teriak kurcaci itu, meletakkan telapak tangan kirinya di atas kepala kapaknya dan membuat cahaya pudar itu mengembun. Dengan ledakan besar, kekuatan pukulan dari kurcaci memaksa manusia untuk meluncur mundur, bahkan saat dia diblokir dengan kedua pedang. Aku bisa melihat tangannya gemetar ketika dia meringis. Bocah manusia menurunkan kedua pedangnya dan berlari ke arah kurcaci yang sudah dalam posisi bertahan. Pedang ganda tergores di tanah. Ketika dia mencapai jangkauan, dia mengayun ke atas, jejak bumi mengikuti, menciptakan bilah kembaran bumi setelah setiap pedang. Tidak buruk. Meskipun tidak mengherankan kalau kurcaci itu sudah bisa menggunakan elemen atribut buminya, itu mengejutkanku bahwa seorang manusia di tahap merah sudah bisa menambah atribut buminya ke tingkat itu. Dia berbakat dalam hal itu. Pecah. Tubuh kurcaci itu bersinar kuning saat dia menginjak kaki kanannya dengan keras ke tanah, menciptakan riak di sekitarnya yang mematahkan bilah tanah yang mendekatinya menjadi serpihan. Kurcaci itu memblokir dua bilah manusia yang sebenarnya dengan kapaknya, tetapi mendapat gesekan kecil di lengannya dari ayunan ke atas. Pilar bumi. Nick berseru. Mengikuti gesekan ke atas, dia menginjak keras dengan kakinya yang terkemuka tepat di depan kurcaci, menciptakan kolom batu yang cukup rapuh dari tanah yang mengenai kurcaci tepat di perut. Tubuh kurcaci terangkat ke udara dari kekuatan pukulan dan perisainya pecah dengan suara pecah yang keras, menandakan bahwa duel telah berakhir. Elia hanya menghela nafas dan mulai pergi tetapi sebelum aku berbalik untuk mengikutinya, aku melihat sedikit senyum di wajah manusia ketika dia sekali lagi memasukkan mana ke dalam dua bilahnya. Si bodoh itu tidak berencana menyelesaikannya dengan itu. Dia akan melakukan pukulan terakhir. Jika saya menggunakan teknik jarak jauh, itu akan menciptakan lebih banyak masalah, tetapi jika saya pergi ke sana dan langsung mengganggu, semua orang akan tahu wajah saya. Saya sedikit frustrasi karena Elia tidak tahu bahwa manusia akan melakukan teknik lain. Jika Elia mengganggu mantra, itu akan lebih alami karena ia adalah tukang sulap. Di sana juga demikian. Maaf, Tess. Apakah itu ketua OSIS yang kulihat akan datang? Aku sengaja berteriak lebih keras sehingga bocah manusia yang memenangkan duel akan terkejut. Seperti yang saya perkirakan, dia mendecakkan lidahnya dan memasukkan pedangnya kembali ke cincin dimensinya, menyentakkan matanya ke sekeliling untuk menemukan presiden. Kerumunan yang berbicara di antara teman-teman mereka, menganalisis duel, semua mulai mencari-cari Tess. Di mana presiden Dewan Siswa? Elia meregangkan lehernya di atas kerumunan untuk mencarinya. Ups, aku pasti salah. Aku hanya mengangkat bahu dan berbalik untuk berjalan melewati ketika sebuah tangan dengan kuat menggenggam bahuku. Apakah kamu berkelahi denganku atau apa, bocah? Manusia itu yang hanya berduel, Nick atau Nicole atau apapun. Iya, apa-apaan, kawan, membuat kita bersemangat tanpa hasil. Saya melihat beberapa manusia jelas kecewa karena tidak dapat melihat idola mereka secara langsung. Kupikir aku melihatnya. Sekali lagi, yang buruk. Aku menggunakan tanganku untuk melepaskan tangannya dari pundakku, memberinya ke depan. Ya, salahmu. Dia menyambar tangannya sebelum dia pergi, meludah ke tanah di depan kakiku. Kau tahu, nasihat yang bagus jika kau ingin lulus. Kurasa membunuh bocah kurcaci itu tidak akan ada gunanya bagimu. Aku berdiri diam ketika Sylvie meludah tepat di belakang lehernya. Dia langsung berbalik kembali dengan dua pedang di tangannya sekali lagi. Aku hampir bisa melihat pembuluh darah menonjol di dahinya seperti di kartun. Ups, aku seharusnya tidak tertawa dalam situasi ini. Aku melirik sekilas ke belakang dan melihat bahwa Elia hanya menggelengkan kepalanya, tahu sudah terlambat. Kamu berani. Bocah laki-laki berusia 13 tahun dengan pedang yang terlalu besar untuk tubuhnya yang belum dewasa berlari ke arahku dengan cara yang kukira canggung, bersiap untuk memotong dengan dua bilahnya, wajahnya merah padam karena marah. Aku mengangkat alis ketika aku mengangkat satu tangan untuk menghentikan pukulan. Kenapa membuat diriku terlihat bodoh? Tepat saat aku bersiap untuk menghancurkan kedua pedangnya, sebuah suara menghentikannya tepat di jalurnya. Itu adalah suara yang didengar semua siswa baru belum lama ini, dan suara itu mungkin semua pria telah jatuh cinta. Itu juga suara teman masa kecil saya. Kamu berani.